keraguan akan berdampak kepada di akhir kehidupan kita nanti sakaratul maut. Ini yang bahaya, Pak. Ya. Makanya saya bilang tadi, a'zam, sangat ancamannya danger, luar biasa. Kalau ini terjadi kepada kehidupan kita sampai menjelang sakaratul maut, kita dalam keadaan bahaya yang sangat amat. Pasti gagal hidup kita, su'ul khotimah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana lagi bisa terjadi orang itu su'ul khotimah? Zuhuruhu ahwalihi. Ketika orang dalam keadaan sakaratul maut itu sudah digambarkan oleh Rasulullah, Rasul saja sama ya sakitnya ketika mengalami sakaratul maut seperti 300 kali ya dicambuk dengan cambukan api atau dengan sabatan pedang. 300 kali sabatan pedang, Pak. Satu kali aja gitu luar biasa, Pak. Bapak coba-coba sendiri, Pak. Pecut ya badan kita sendiri satu kali. Ini 300 kali Rasulullah ngalamin, Pak. Sampai Rasul mohon kepada Jibril, kepada malaikat maut, tolong sampaikan kepada Allah, turunkan sedikit saja volumenya kalau bisa, jangan terlalu sakit. Ngadep ini malaikat maut kepada Rasul, kepada Allah, kata Allah, ya sudah. Ternyata dari 700 kali sakit diturunkan cuma 300 kali. Lah kalau kita bukan Rasul, bukan Nabi, dosa juga paling banyak. Mau diturunkan berapa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Ustaz Syekh Al-Farisi, Bapak Ustaz kita, seluruh jamaah Masjid Al-Qobah yang saya hormati. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Sehingga syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Salawat dari salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diutus sebagai hamba utusan Allah, contoh dan contoh dan mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan contoh sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak, sehingga kita berhak mendampingi beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah majelis Al-Qobah yang telah lalu kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah surat Al-Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala menerima amal perbuatannya, mengampuni segala dosanya, menempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, luaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya untuk membuka pintu-pintu langit, segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mari kita sama-sama ikuti aturan salat Nabi yang dipandu kita alias yang padanya dipersilakan.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرض ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أمر بالقول ذلك وما نعني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهل المقتحم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الكبار منوط به سواك عند حلول الحديث الإمام. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يكلم خطك مطلقا أبدا وما تسامى أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفسنا تحلق في زنة عجوبة إن الكبائر في الغفران كاللبن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والحكم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin saudara-saudaraku yang berkorban hormati, yuk sama-sama kita perhatikan, kita fokuskan diri kita masing-masing guna mendengarkan penjelasan hidup untuk menggapai husnul khotimah bersumber dari kitab Minhajul Qasidin karangan Syekh Jumud Dharma Al-Midasi sampai ke dalam guru kita Bapak Hussein Al-Fasi. Padanya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illa syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulum wa bikum fi daraini amin radhiyallahu anhu. Bisanatil muttasil ila al-imam al-mu'allif rahimallahu ta'ala fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairu sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatu wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah salukal futuh wal munuh wa rusuh wa taubatan nasuh wa salah jasadi wa ruh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin wal mutarramin, segenap para alim, para ulama, para asatiz yang dimuliakan Allah. Wabil khusus kepada segenap dewan pengurus Majelis Al-Aqabah dari ketua dan jajarannya, segenap dewan pembina dan penasehat yang mewakili Bapak Haji Agus Rusbana, Bapak Wandi, Bapak Haji Untung, dan segenap para jamaah lainnya yang dimuliakan Allah. Bersyukur kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Mamunadung dan Al-Kinal Kiram Al-Ustadz Sulaiman, serta Bapak Ramayadi dan segenap jamaah para Bapak Haji, para sepuh, tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT. Insya Allah mudah-mudahan di pagi hari ini kita adalah orang-orang yang beruntung. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang istiqomah yang senantiasa istiqomah dalam rangka menjaga diri, dalam rangka terus melakukan kebaikan dan ibadah kepada Allah. Karena hal ini yang akan menjadi bekal buat kita dalam perjalanan sampai akhir. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, perkenankan Al-Fakir pada pagi hari ini menyampaikan sebuah tema, bagaimana hidup kita ini menggapai akhir kehidupan yang husnul khotimah. Karena kita memahami ending daripada perjalanan kita sebagai muslim ini adalah sejatinya segala daya upaya perjalanan kita yang singkat ini di hidup dunia yang fana ini, yang tiada ada keabadian di dalamnya, yang kita tahu pasti ada kematian akan datang menghampiri kita, yang menjadi akhir daripada kehidupan kita di alam dunia ini. Maka tidak ada target akhir ghayatul quswa selain kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kehidupan kita hari ini adalah dalam rangka mencapai itu, mencapai akhir yang husnul khotimah. Kita rajin ngaji, menghadiri majelis taklim, mendengarkan kajian-kajian, meyakini kebenarannya. Karena itu datang dari ayat, datang dari hadis, datang dari para ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang meyakini kebenaran akan firman Allah, lalu mengamalkan dalam kehidupan yang menjadi contoh teladan bagi kita. Maka itu salah satu bagian daripada proses menuju akhir kehidupan yang husnul khotimah. Jadi enggak ujuk-ujuk orang yang ingin hidup akhir yang baik ini, enggak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi orang baik, kemudian jadi orang soleh, kemudian meninggal husnul khotimah. Tidak. Ternyata prosesnya sangat panjang. Banyak peristiwa dalam kehidupan ini, bahkan ini menjadi kisah teladan di dalam kisah-kisah orang-orang soleh dan orang-orang yang gagal dalam hidup. Banyak sekali dari orang-orang besar yang proses hidupnya bagus, tapi menjelang akhir kehidupannya su'ul khotimah. Banyak sekali ceritanya. Banyak juga orang yang menurut prediksi kita sebagai orang awam, orang manusia biasa, ini orang rasanya
berat untuk dapat hidayah. Kemungkinan boleh jadi akhirnya su'ul khotimah, tapi pada kenyataannya ketika meninggal husnul khotimah. Bahkan kita tidak pernah tahu sejelek dan seburuk-buruknya manusia dan perilakunya, tidak boleh mengklaim orang itu su'ul khotimah. Dalam kisah kita pernah dengar ada seorang beragama Nasrani 25 tahun dia berbuat baik, mengabdikan dirinya habis buat kemanusiaan, buat sosial. Di daerah Kalkuta, India, yang bernama Bunda Maria. 25 tahun dia menghabiskan hidupnya mengabdi kepada kepentingan manusia. Bahkan dia korbankan diri dan keluarganya. Kita tidak pernah tahu. Walaupun menurut manusia beliau adalah Nasrani, Kristen. Ya. Tapi apa yang dilakukan ini adalah perbuatan muslim, amaliyah muslim. Membantu orang dalam kesusahan, ya, melayani manusia ketika dalam keadaan sakit, dia habiskan waktunya untuk itu. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana ketika ending kematiannya itu. Cuma Allah saja yang tahu, bahkan malaikat tidak tahu. Boleh jadi ketika nanti kita berjumpa di akhirat dia masuk surga, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Ini dalam sebuah kehidupan ternyata ada proses yang dilakukan oleh kita untuk menggapai husnul khotimah, tapi hak prerogatif manusia menjadi su'ul atau menjadi husnul adalah hak Allah, bukan hak manusia. Bapak hadirin rahimakumullah, i'lam anna su'al khotimah ala rutbataini. Syekh Ibnu Qudamah membagi dua kategori, dua derajat atau dua macam martabat atau derajat daripada su'ul khotimah. Ihdahuma, yang pertama, salah satunya adalah a'dham, ini yang amat sangat besar. Ya. Perkaranya sangat besar. Ini yang pertama. Kalau kita dalam kondisi yang pertama ini yakin kematian kita sampai pada derajat su'ul khotimah, dan ketika nanti di akhirat endingnya masuk neraka selama-lamanya dan tidak akan pernah diangkat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bila kondisi yang pertama ini kita ngalamin. Ya, kita berada pada kondisi pertama. Apa yang pertama itu? Ini juga hati-hati, Pak. Ini bahayanya luar biasa nih. Makanya judulnya adalah ihdahuma al-a'dham. Ini dosa yang paling besar, dan mayoritas yang meninggal orang dalam keadaan ini mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ketika nanti di akhirat mati masuk neraka selama-lamanya, tidak diangkat. Abadal abidin wa dahrud dahiri. Siapa dia? Lalu apa dan bagaimana? Yang pertama, ayyaghliba 'alal qalbi wal iyazu billah, na'udzubillah, syakkun au juhudun inda sakratil maut wa zuhuru ahwalihi fayaqtadi dzalikal azabud daim. Ayyaghliba 'alal qalbi wal iyadu billah syakkun. Jadi rasa ragu dan ingkar, ragu dan ingkar, nih judulnya nih. Jadi orang kalau udah ada ragu di hati atau mengingkari, menolak kebenaran, ragu dan mengingkari, ini yang harus hati-hati nih. Kita ngaji saja nih, kalau hati kita nolak nih, maaf, 1000 kali kita ngaji, maaf saya kasih tahu, nggak ada manfaatnya, Pak. Nggak ada manfaatnya, sia-sia, percuma, Pak. Jangan lagi soal kebenaran, keyakinan, ya, nempel aja di hati kita, nggak ada, maaf, nggak bakal kita dapat hidayah. Rajin ngaji tapi nggak dapat hidayah, ini kan repot. Karena apa? Syakun, ragu, nolak. Apa yang disampaikan guru dia nggak terima, dia nolak karena benturan dengan hatinya, ya, hatinya tidak sesuai dengan hatinya, makanya dia tolak. Dasarnya adalah ragu. Ya, ini guru apa yang disampaikan benar apa enggak sih? Ya.
Ini guru apa yang disampaikan itu sebetulnya meyakinkan apa tidak sih gitu. Jadi beribu pertanyaan tuh. Syakun ragu, au juhudun, dia menolak. Indah sakaratul maut, ketika sakaratul maut. Ya, apa yang dia tolak? Nah, wa zuhuru ahwalihi, dan segala apa yang ditunjukkan peristiwa yang sangat menyakitkan, yang tidak mengenakan ketika sakaratul maut. Ini yang paling bahaya. Ya, fayak tadi dzalikal azabud daim, maka bila dua perkara ini dialami oleh setiap kita seorang muslim, pasti itu akan terjadi pada kita dan kita akan mengalami siksa yang selama-lamanya. Yang pertama adalah ayyaghliba 'alal qalbi syakkun au juhudun. Ini makanya hati-hati. Ya, segala apa yang sudah kita dengar, yang kita fahami dari kajian-kajian keilmuan dari para guru, para kiai, ya, kalau memang ketika taklim tidak paham, tanya. Jangan sampai ketika ngaji ditanya paham, ketika di luar tidak paham. Yang ada konflik dan perdebatan. Akhirnya terjadi fitnah. Ya, di luar kita cerita macam-macam, di taklim seolah-olah kita paham. Ini harus hati-hati nih. Ya, ini pada akhirnya akan berdampak kepada kehidupan kita, kehidupan keyakinan kita dalam ibadah. Ya, menolak kebenaran itu adalah ingkar dan bisa jadi kufur. Perilaku kita bisa zalim kepada diri kita, kepada orang lain, kepada guru kita, kepada siapapun orang-orang yang bertentangan dengan kita, zalim, Pak. Ketika peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita, ragu dalam amaliyah, ragu dalam keilmuan, ragu dalam konteks ibadah, atau menolak sama sekali, tidak menerima, ini akan berdampak kepada indah sakaratul maut, terutama pada sakaratul maut. Ya, bagaimana itu nanti setiap kita akan ngalamin. Orang ketika sakaratul maut itu bukan hanya orang-orang yang dekat, terutama orang-orang yang kita kenal baik ketika masih hidup, para guru kita. Dia hadir di hadapan kita, dia berdiri, dia dengan wajah-wajah yang kita kenal, orang-orang yang sudah famili sama kita, akrab, teman dekat ketika ngaji, ketika bersahabat, ketika bisnis, ketika hidup dulu satu batang kita isep, ya, satu piring kita makan sama-sama, satu bantal kita tidur sama-sama, akrabnya luar biasa. Ketika kita sakaratul maut, dia datang. Kalau orang ini dulu udah meninggal, udah lama meninggal, tapi ketika sakarat dia datang kepada kita. Dengan apa? Dengan macam-macam bujuk rayunya. Yang jadi guru kita bilang, ente saat ini sudah dalam keadaan genting di situasi akhir, saat penentuan. Itu yang apa anak ajarin dulu sama ente itu salah. Yang benar, yang bagaimana Ustadz yang benar? Ini yang benar. Padahal itu sesat. Itu guru, belum lagi orang tua, belum lagi sahabat, belum lagi orang yang dekat sama kita, dibujuk rayu kita. Padahal mereka itu adalah penjelmaan dari iblis laknatullah. Keraguan akan berdampak kepada di akhir kehidupan kita nanti sakaratul maut. Ini yang bahaya, Pak. Ya, makanya saya bilang tadi, a'zam, sangat ancamannya danger, luar biasa. Kalau ini terjadi kepada kehidupan kita sampai menjelang sakaratul maut kita dalam keadaan bahaya yang sangat amat. Pasti gagal hidup kita, su'ul khotimah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana lagi bisa terjadi orang itu su'ul khotimah? Zuhuruhu ahwalihi. Ketika orang dalam keadaan sakaratul maut itu sudah digambarkan oleh Rasul saya sama, ya, sakitnya ketika mengalami sakaratul maut seperti 300 kali, ya, dicambuk dengan cambukan api atau dengan sabatan pedang. 300 kali sabatan pedang, Pak. Satu kali aja gitu luar biasa, Pak. Bapak coba-coba sendiri, Pak. Pecut, ya, badan kita sendiri satu kali. Ini 300 kali Rasulullah ngalamin, Pak. Sampai Rasul mohon kepada Jibril, kepada malaikat maut, tolong sampaikan kepada Allah, turunkan sedikit saja volumenya kalau bisa, jangan terlalu sakit. Ngadep ini malaikat maut kepada Rasul, kepada Allah, kata Allah, ya sudah. Ternyata dari 700 kali sakit diturunkan cuma 300 kali. Nah, kalau kita
bukan rasul, bukan nabi, dosa juga paling banyak. Mau diturunkan berapa kita? Ya, subhanallah. Ini lihat Pak ya, diperlihatkan sama Allah bagaimana ketika sakratul maut, bahayanya api neraka jahanam Pak. Perihnya, pedihnya, sakitnya ketika dalam keadaan diazab Allah di alam neraka. Digambarkan ketika sakratul maut Pak. Makanya ketika orang detik-detik terakhir dalam kondisi yang sangat rawan ini, datang orang yang kita kenal baik, guru kita, bilangin, kalau pengen selamat, kalau pengen nyaman, kalau pengen kamu husnul khotimah, kamu yakin nggak bahwa apa yang kamu yakin selama ini Tuhan kamu itu adalah Allah? Benar apa tidak? Begitu Pak. Kalau kamu meyakini bahwa Tuhan kamu adalah Allah, itu salah. Yang benar adalah bukan bahwa Tuhanmu bukan itu, Tuhanmu adalah ini. Syahadatmu salah, nabimu salah, kitabmu salah. Kalau kamu meyakini itu salah, aku akan kasih air, kamu akan kuberi air, dan kamu tidak akan dahaga selama-lamanya. Dibujuk rayu dengan bujukan setan dan bujukan iblis Pak kita Pak. Dalam situasi genting sul khotimah kita Pak. Nauzubillah, summa naudzubillah. Nggak ada yang bisa nolong kita kecuali iman kita Pak, kecuali amal kita hari itu ya. Fayak tadi dzalikal azab, maka ketika di endingnya kita tidak selamat karena mengikuti detik-detik akhir petunjuk para setan dan iblis yang berbentuk orang-orang yang kita cintai, maka jatuhlah kita menjadi orang yang fayak tadi dihukumkan dzalikal azab, masuk mendapatkan azab al-daim yang azabnya selama-lamanya di neraka jahanam, tidak ada dicabut kembali dari neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sudah keluar dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Pak, wasaniyatu dunaha, yang posisinya di bawah yang pertama tadi. Jadi masih ada potensi selamat. Masuk neraka, betul. Ya, diazab, ya. Menderita lama, betul, di neraka. Disiksa dulu, digebek dulu, digosok dulu, dikerjain dulu sama malaikat, Pak. Betul. Tapi ada harapan kita diangkat dari neraka, bisa masuk surga. Ini ada harapan masih yang kedua. Apa itu? Ayas khitul akdar. Cuma karena menolak, marah terhadap takdir, tidak menerima takdir yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Yang enggak terima kita ini hidup susah, tidak terima hidup menderita, tidak terima hidup bodoh, tidak terima hidup tidak nyaman, ya, tidak sukses, tidak bahagia, tidak menggapai cita-cita, tidak mendapatkan apa yang kita impikan. Enggak terima sepanjang hidup, nolak kita. Ayas khitol akdar, itu yang pertama. Ini hati-hati Pak, kita dalam kondisi bahaya. Bahayanya ketika dalam keadaan sakratul maut, ketika dalam menolak, kita sul khotimah Pak. Orang yang menolak takdir itu sampai menjelang sakratul maut masih kondisi seperti itu, dia mati su'ul khotimah. Saya mau tanya, kira-kira hari ini kita sudah nerima belum dengan takdir kita? Sudah ikhlas belum dengan takdir kita? Sudah ridho belum? Ridho, ikhlas, nerima. Ya, ya apa yang kita mau tolak, semua ini sudah ketentuan Allah. Sudah kepastian yang datang dari Allah. Allah sudah catatkan ini jauh sebelum ke manusia lahir di Lauh Mahfuz. Kenapa kita harus menolak? Ya. Yang kedua, ya, ayas khotul akdar, dia menolak, marah, tidak terima takdir. Yang kedua, wa yatakallam bil i'tirad. Ya, wa yatakallama bil i'tirad, kata-katanya keras, menolak, protes sama Allah. Ya. Pokoknya saya kalau tidak dikabul doa saya tidak sampai kepada tujuan saya tinggalkan ngaji, saya tidak sholat, saya tidak berjamaah, saya tidak silaturahmi, saya tidak berbuat baik, tidak melakukan amal-amal soleh. Dia protes sama Allah, Pak. Kenapa kamu nggak ngaji? Ngaji juga nggak berubah, rezeki saya dari dulu begini-begini aja, usaha saya juga nggak maju, ekonomi saya malah terpuruk, makin ngaji rajinnya makin rajin, sholatnya makin rajin, tapi ternyata kehidupan saya makin susah. Udahlah, saya berhenti aja lah, nggak ngaji, saya berhenti aja nggak sholat,
Saya berhenti menjadi orang yang baik, orang jadi jujur aja sekarang susah kok. Kerja enak karena jujur, saya dipecat. Makanya sekarang nggak mau jadi orang jujur saya. Protes sama kehidupan. Ya. Wa takallama bil i'tirad, dia protes sama Allah, Pak. Ini kan bagian daripada protes dengan takdir, protes dengan kondisinya. Awas, hati-hati. Kita sedang menuju proses su'ul khotimah, Pak. Iya, kalau kita ada waktu, masih panjang waktu kita, Pak. Masih bertahun-tahun, masih bisa memperbaiki diri. Lah kalau besok mati, ketika protes sama Allah, takdir, besok mati. Su'ul khotimah gitu. Bahaya, Pak. Au yajuzu fi au yajuru fi wasiyati. Ini, Pak. Orang yang berbuat zolim ya terhadap diri dan keluarganya dengan wasiatnya. Jadi gini, sebelum menjelang akhir kehidupannya, di perjalanannya yang didengar oleh orang-orang, yang teringat di telinga, di benak orang-orang itu, kata-katanya yang selalu kasar kepada Allah, kepada agama, kepada Islam, kepada keyakinan ini. Dia bilang, udah jangan terlalu jadi orang baik. Jadi orang baik mah kagak enak. Jangan terlalu banyak ngaji, nggak jaminan surga. Ya, yang rajin sholat aja nggak jaminan surga. Ya apalagi ente yang kagak sholat. Yang rajin ngaji belum tentu masuk surga. Lah apalagi ente yang kagak pernah ngaji, kan begitu, Pak. Saya mau tanya, ini kata-kata biasanya biasa aja itu. Jangan terlalu rajin lah. Ya, belum tentu juga kita jadi orang soleh. Jangan terlalu banyak amal lah. Belum tentu juga nanti diterima amalnya. Apalagi kalau amalnya nggak ikhlas, apalagi kalau amalnya ria. Kan begitu, Pak. Ini kata-kata saya mau tanya biasa nggak? Biasa kata-kata ini di obrolan, di celotehan, di grup-grup. Ya, ngaji mulu kayak orang soleh aja loh. Sholat mulu kayak ahli surga aja loh. Itu kata-kata kan biasa, Pak. Itu kufur, Pak. Hati-hati. Ya, kayak ustadz aja loh, lo kayak kiai. Astagfirullahaladzim. Itu kalimat-kalimat keluar begitu saja, Pak. Ini hati-hati, Pak. Ya. Itu ya juru pi wasiati. Dolim, kotor, nggak baik omong-omongannya, Pak, wasiatnya ke orang lain. Ya, yang ditinggalkan ketika nanti dia meninggal, kata-katanya itu yang akan dikenang oleh manusia. Orang meninggalkan kebaikan kok meninggalin kata-kata yang buruk, Pak. Itu ahli neraka, hati-hati, Pak. Su'ul khotimah itu ciri-cirinya tuh. Ya. Artinya gini, orang kagak demen wasiat kebaikan, yang dia dengar wasiat keburukan. Itu zalim namanya, Pak. Ya. Kemudian au yamuta musiran ala dzambin minad dzunub. Ini ciri keempat. Satu, yang pertama tadi menolak takdir, yang kedua selalu protes, yang ketiga zalim terhadap wasiat, yang keempat mati dalam keadaan tetap dalam melakukan dosa di antara dosa. Jadi sampai kematiannya tidak bertobat dari dosa yang dilakukan. Apa itu dosa? Ya contohnya gibah. Hobinya setiap hari gatel mulutnya kalau nggak ngomongin keburukan orang. Ahli sholat tapi ahli gibah. Ngobrol di pojok, di sana, di mana-mana selalu ngomongin keburukan orang lain. Ya, bahkan kalau perlu keburukan istrinya, keburukan anak-anak, keburukan keluarganya diceritain. Jadi ada manusia yang punya karakteristik seperti itu, Pak. Ya. Apa itu? Ya tadi saya bilang tadi, musirron ala dzambin minadz dzunub. Jadi kayak candu, kayak gatel mulutnya, nggak betah kalau nggak ngomongin orang, Pak. Sampai terjadi itu sampai menjelang kematiannya. Itu su'ul khotimah. Contohnya yang banyak, Pak. Ya minum, udah hobi, Pak. Kalau nggak minum, waduh rasanya nggak pikiran, nggak plong nih. Makanya minum sedikit. Walaupun sedikit tetap minuman itu haram, Pak. Ini hati-hati, Pak. Maksiat. Hobinya nongkrong di tempat-tempat di mana ada maksiat. Kalau nggak nongkrong, nggak karaoke, hidup ini nggak hebat. Makanya walaupun ahli ibadah tapi nongkrongnya di situ. Hati-hati, Pak. Dzambun minadz dzunub. Ya, satu dosa daripada beberapa dosa. Subhanallah, Pak. Naudzubillah, subhanallah. Ini hal-hal yang boleh jadi ciri orang-orang yang mati antara su'ul khotimah dan husnul khotimah, Pak. Baik. Ini ada salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW
Wa qad ruwiya anna syaitana la yakunu fi halin asyaddu ala ibni adam min halil maut yaqulu li awanihi dunakum hadza fa innahu inna fatakumul yauma lam talhaquhu. Kata setan begini dalam ceritakan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya setan itu la yakunu fi hali asyaddi ala ibni adam, ketika dia menggoda manusia tidur, menggoda ketika berumah tangga, menggoda ketika kerja, menggoda ketika ngaji, itu biasa-biasa saja. Tapi ketika menggodanya manusia itu sangat luar biasa. Ya, dia kerahkan seluruh tenaga dan energinya. Kapan? Ketika manusia menjelang sakaratul, itu dikumpulkan seluruh pasukan setan dan iblis. Apa kata iblis? Yaqulu li awanihi, kata setan kepada para penggawa-penggawanya, pasukannya, dibilang apa? Indunakum hadza, wahai pasukanku, ini kata komandannya, kalian kepung itu ada manusia yang mau sakaratul maut, kepung dari seluruh penjuru, dari rumahnya, dari pintunya, kepung mereka semua. Dunakum hadza. Kenapa begitu? Fa innahu inna fatakum al-yawma, bila kalian hari ini, saat ini, detik ini gagal ya menggelincirkan iman orang yang sedang sakaratul maut dari muslim, dari iman tadi dia menjadi kafir, dari ahli surga menjadi ahli neraka, kamu gagal saya anggap, kata setan, kata iblis. Begitu Pak, inna fatakumul yauma lam talhaquhu, kalian tidak akan pernah ketemu lagi sama orang ini selamat nanti di dalam kiamat. Orang ini surga, rugi kalian, menyesal kalian. Begitu kata setan. Makanya setan ketika orang sakaratul maut kumpul Pak, menjadi wajah-wajah gurunya, menjadi wajah-wajah istrinya, menjadi wajah orang yang dia cintai. Kumpul semua, diserbu dari seluruh penjuru, digoda dengan berbagai macam omongan Pak, bahwa Islam itu salah, selama ini kamu salah, kamu kumpul dengan ulama yang salah, kamu membaca Quran yang salah, kamu yakin dan keyakinan yang salah, yang benar ini apa kata saya, yang kalimat ini yang benar. Sampai orang itu tergugah hatinya karena dia sibuk mikirin neraka Pak, digambarkan nerakanya sama Allah, sementara dia digoda hatinya. Makanya bantu orang sakaratul maut dengan memperbanyak baca surat Yasin dan talkinkan dengan kalimat la ilaha. Bukan orang udah mati Pak, orang udah mati ditakilkin, dia ngapain, nggak ada fungsinya. Orang masih hidup sakaratul maut, walakinuhu bi kalimat la ilaha illallah. Orang sakaratul maut itu talkinkan dan kalimat la ilaha. Tahu nggak artinya talkin apa Pak? Talkin itu mengajarkan, diajarkan, didengarkan di kupingnya. Ketika mati Pak, ketika hidup, saya mau tanya. Iya, ditalkinkan tuh dituntun, diajarkan, diingatkan. Kapan? Ketika masih hidup. Orang udah mati kok talkinkan, dia gak kedenger lah, ya gak berfungsi. Ya, talkin itu ketika masih hidup. Walakinuhu bila ilaha illallah. Saudaraku rahimakumullah, ini waktu sudah jam 6 pas ya. Demikian, karena memang luar biasa hari ini banyak kegiatan, dan mudah-mudahan sedikit kalimat tentang menjaga diri kita, kehati-hatian dalam hidup, terutama sikap kita terhadap siapapun, terhadap guru, terhadap teman, pada sahabat, pada keluarga kita, menyatakan kalimat dan kalimat yang monohok, kadang-kadang dengan emosi, lalu kemudian kita lupa kalimat itu, tidak minta maaf, lalu punya kesalahan dengan manusia, kita anggap remeh, ya, lalu kesalahan itu menggunung sampai menjelang kematian, kita belum bertaubat. Ini juga hati-hati Pak. Tadi contoh-contohnya yang saya sampaikan itu, ya, menganggap remeh dosa, menganggap remeh orang yang berbuat baik, menganggap remeh-temeh orang-orang yang soleh. Hati-hati, ya. Mudah-mudahan ini adalah menjadi ilmu yang manfaat, dan insya Allah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di akhir kehidupan kita bersama orang-orang yang soleh, dan Allah jaminkan kita menjadi mati dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soleh. Kemudian dalam sekalian penjelasan tentang hidup di akhir atau hidup husnul khotimah yang begitu perlu kita mendengarnya, karena perbuatan-perbuatan sepele dianggap remeh-temeh dari bukti ketika menganggap kecil bukti kita kebenaran, menganggap tidak atau protes kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuannya, dengan takdirnya. Hidup kita begini-begini saja, kita ngaji tapi tetap begini-begini saja, ternyata itu kurang untuk kita semua.
Oleh karenanya, yuk mulai pagi ini dan seterusnya kita perhatikan diri kita masing-masing, jangan sampai terhadap apa kebenaran yang disampaikan itu kita ragu-ragu. Apalagi terhadap Quran, Sunnah Rasul dan lain sebagainya. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita perhatikan diri kita masing-masing. Jemaah sekalian, karena beberapa hari ini saya tidak punya sesi pertanyaan karena hari atau anak-anak sedang belajar, tapi hari ini kami sediakan satu dia pertanyaan supaya tidak ada keraguan atau tidak ada yang mau disampaikan tidak tersampaikan. Oleh karena satu orang saja Pak, kami silakan. Ya Pak ini nih, Pak reporter. Silakan Pak. Pak kreator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk poin kedua yang mengenai istilah katakanlah sementara masuk neraka, Kemudian diangkat ke surga. apakah itu tidak kontraproduktif dengan ada hilaf itu bahwa masuk surga itu seperti masuk jarum, kalau masuk neraka dulu ibarat unta masuk ke lubang jarum. Itu apa hilaf atau bagaimana ya? Ya. Jadi artinya kalau itu terjadi orang ada yang menganggap masuk neraka dulu. Nah itu akhirnya ujungnya masuk Surga. Apakah tidak menjadi hilaf itu ada atau enggak sih sebetulnya? Ya, baik, terima kasih kepada orang tua kita Bapak Ramayadi dan segenap jamaah, dan mudah-mudahan bisa mewakili. Ini adalah menjadi sebuah keyakinan bagi kita. Kenapa tadi dibagi dua? Ya, su'ul khotimah rutbataini, 2 derajat, ada 2 tingkatan. Tingkatan pertama, ketika dia salah dalam hidup lalu mati su'ul khotimah, dia masuk neraka selama-lamanya. Tidak diangkat oleh Allah SWT. Berarti dia adalah kufur, sama dengan syirik, sama dengan kafir. Gitu loh. Berarti dia nggak ada hak lagi nanti diangkat sama Allah. Kan ada sebuah kisah yang di perjalanan hadis, setelah manusia itu ribuan tahun disiksa, di akhirnya kata Allah, coba kamu malaikat cari, ada nggak masih yang penghuni neraka daripada orang-orang yang beriman? Dicari sama malaikat, ada ya Allah, tapi orangnya sudah geseng, sudah habis semua, tapi ada satu titik itu nilai iman. Kata Allah, angkat dia ke surga, bersihkan dia di sumber kehidupan, di air kehidupan, di Raudhah min Riyadhin Nabi, dicuci, dibersihin, ternyata dia sehat kembali, normal kembali. Ditanya, kata malaikat, kamu kapok nggak? Kapok, saya masuk neraka, saking kelamaan. Kan begitu. Akhirnya diangkat ke surga, Pak. Ya, dia terima kasih sama Allah. Kapan dia beriman? Ketika apa? Baca syahadat ketika nikah. Asyhadu alla, untung saya nikah dulu baca syahadat. Masih mending, Pak. Berarti kan masih ada kesempatan orang itu masuk surga, Pak. Nah, ini ada yang masuk neraka enggak masuk surga. Siapa tadi? Mengingkari itu yang pertama tuh, Pak. Itu yang berat itu, Pak. Ya, subhanallah. Masih yang kedua masih mending, Pak. Kalau baru nolak takdir, emosi, kata-kata keras terhadap agama, ya itu masih mending, Pak. Masuk neraka tapi nanti diangkat surga. Nah, kita ini lalu betulkah seperti itu? Apakah tidak kontradiktif dengan ada salah satu ayat yang menyatakan tidak akan pernah masuk surga, seperti halnya onta masuk ke dalam lubang pisamil khiyat, ya, seperti onta masuk ke lubang jarum. Kan nggak masuk akal itu. Kagak bakal kamu masuk surga sama halnya onta masuk ke lubang jarum, nggak masuk akal, Pak. Yaitu sebuah gambaran tidak akan orang yang tidak hak masuk ke neraka, yang tidak punya hak masuk surga, maksudnya begitu. Yang sudah neraka, ya masuk neraka, tidak akan masuk ke surga. Tapi ada orang yang masuk neraka punya potensi masuk surga. Siapa kita? Kita dialah orang-orang yang beriman menjadi umat Nabi. Tapi hati-hati tuh soal husnul khotimah tadi tuh, yang besar tadi tuh. Karena syak, ragu, juhud, menolak kebenaran, ragu sama Islam, ragu sama adanya Allah, ragu sama ada akhirat, ragu adanya kebenaran, ragu adanya apa? Pahala surga neraka. Ragu itu kuncinya gagal kita masuk surga. Demikian. Terima kasih, mudah-mudahan manfaatnya. Jangan sampai ragu, Pak. Yakin saja sudah benar apa yang disampaikan oleh Allah.
disampaikan oleh para ulama. Insya Allah mudah-mudahan kita mengangkat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demikian jawaban yang disampaikan oleh kita. Kalau katanya makan waktu dan akhirnya kita sudah mau masuk sekolah, karena ayo sama-sama tutup ngaji ini dengan waktu majelis. Amin. Lalu dengan doa saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, berikutnya. Waktu udah dikira berubah ya. Ada SK nih. Ada SK. SK-nya tetap ke surga. Ada KTP LC. Ya benar. Ada kelas. Ya, pada sehat. Ada KTP LC, udah tenang aja. Ya, alhamdulillah. Ada kalau ada KTP LC Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya